Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung, dikarenakan sangat banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, dalam rangka mempelajari ilmu, dalam rangka menimba ilmu syar'i, belajar warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kemuliaan bagi seorang muslim dan muslimah kecuali dia menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada batasan umur dan waktu, tapi terus kita menggali, mempelajari, menimba ilmu agama Islam, al-ilmu syar'i, sampai Allah mewafatkan kita. Dan dalam kesempatan siang hari ini adalah kajian perdana di Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami Putri di Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Semoga kehadiran kita semuanya, anak pribadi didampingi oleh Al-Akh Fauzi, Muhammad Fauzi, dan juga semua yang hadir di sini, para ustadzah dan juga para talibah yang belajar di sini, semoga semuanya kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Yang kita berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa amal saleh itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang ahli hikmah mengatakan, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Man, siapa saja, lam yaduk, yang belum pernah mencicipi, belum pernah dia merasakan dhullat ta'allumi, hinanya belajar, susahnya menuntut ilmu, beratnya menimba ilmu, saatan, sekalipun sesaat, tajarra'a, maka dia akan menelan, meneguk, dhullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Maka jangan biarkan diri kita menjadi orang bodoh sepanjang hidup kita, karena ini adalah kehinaan bagi seorang muslim dan muslimah. Maka kita rela, ikhlas untuk kita menjadi orang hina ketika kita menuntut ilmu. Kita menjadi orang yang susah ketika kita menuntut ilmu. Kita mengalami kesulitan saat kita menimba ilmu. Contohnya di siang hari ini, kajian waktunya tidur siang. Kita belajar. Ini semuanya akhwat dalam rangka apa? Supaya kita nanti tidak meneguk kehinaan dari kebodohan karena kita meninggalkan menuntut ilmu. Taib. Kitab ini berjudul Muharramatun. Hal-hal yang diharamkan, keharaman-keharaman.
istahana biha, yang mana keharaman-keharaman ini diremehkan, dianggap enteng, katsirun oleh kebanyakan minan nisa, dari kaum wanita. Yajibul istinabu, ini ada kesalahan di situ, harusnya tanpa hamzah, tapi sudah kadung tercetak. Nanti insyaallah kita perbaiki di cetakan berikutnya. PDF-nya ada kesalahan. Yajibul istinabu minha, yang wajib keharaman-keharaman itu dijauhi. Jadi perkara-perkara haram yang dicatat, disusun dalam kitab ini banyak diremehkan oleh kaum muslimat, kaum muslimah. Wanita-wanita banyak meremehkan perkara-perkara ini. Padahal jelas-jelas ini diharamkan berdasarkan nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhinya. Ta'lif disusun oleh Abu Abdullah Muhammad Yusra Mustafa Ibni Bani Mustafa atau Ibnu Bani Mustafa Ibni Sukarto Al-Jawi. Langsung kita masuk pada pembahasan inti dari kitab. Thayyib. Di pembahasan inti, penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Para akhwat dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang baik dan etika dan adab yang baik saat seseorang menyusun atau menulis sebuah kitab, maka dia memulai dengan al-basmalah. Ini namanya al-basmalah. Bukan at-tasmiyah. Kalau at-tasmiyah ucapan bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ini namanya ucapan al-basmalah. Yang artinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Thayyib. Penulis mengatakan al-awwalu, yang pertama, tarku talabil ilmi. Termasuk kesalahan dan perkara haram yang masih diremehkan oleh sebagian wanita-wanita muslimah adalah tarku talabil ilmi, meninggalkan menuntut ilmu. Artinya tidak sedikit muslimah yang tidak mau menuntut ilmu atau belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mau menuntut ilmu. Wa adamul ihtimami bihi, dan tidak memperhatikan urusan menuntut ilmu. Jadi masih banyak muslimah yang sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, ya. Habis waktunya untuk memasak makanan, habis waktunya untuk berhias di cermin dan yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita jangan sampai sebagai seorang muslimah yang ingin meraih jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya, dimasukkan ke dalam jannahnya, diberi nikmat dalam kuburnya, disinari kuburnya dengan sinar-sinar cahaya dari Allah, dan diberi kesempatan nanti melihat wajahnya Allah dan berjumpa dengannya, maka jangan tinggalkan mencari ilmu. Jadi ini termasuk keharaman yang pertama adalah tarku thalabil ilmi. Tidak sedikit kaum muslimah yang meninggalkan menuntut ilmu. Maka disyukuri akhwat-akhwat. Tolong ya, yang kemarin mondoknya masih dipaksa orang tua, mulai dari sekarang diikhlaskan niatnya. Mungkin di antara anti dulu ada yang datang ke pesantren ini, yang kita cintai bersama, Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami Putri ini, mungkin karena disuruh bapaknya, abahnya, ibunya, uminya, mulai dari sekarang diperbaiki niatnya. Jadi diperbaiki niatkan mencari ilmu karena Allah, bukan dikarenakan takut kepada orang tua, atau takut ancaman orang tua, yang orang tua tidak mau menyekolahkan kita kalau kita tidak belajar agama. Jangan itu. Mulai dari sekarang diperbaiki. Cintailah ilmu. Cintailah Al-Quran. Cintailah bahasa Arab. Cintailah para ustadzah dan ustadz-ustadz yang mengajar di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan menuntut ilmu, wa adamul ihtimami bihi, dan tidak menaruh perhatian dengan urusan mencari ilmu. Qala Allah taala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, dan surat Muhammad adalah surat nomor 47 urutannya dalam Al-Quran. Surat Muhammad ya, surat nomor berapa? 47 urutannya dalam Al-Quran. Saya mau tanya akhwat-akhwat yang sudah hampir hafal Al-Quran, surat nomor 40 surat apa? Surat nomor 40 surat Ghafir Al-Mu'min.
Kalau nomor 39 sebelum ghafir apa? Az-zumar. Kalau nomor 41 apa? Fussilat. Setelah ghafir atau al-mu'min itu fussilat. Setelah fussilat apa? Asyura. Jangan keliru loh. Kalau Asy-Syu'ara 26 ya toh? Betul enggak? Asy-Syu'ara surat nomor 26 setelah Al-Furqan ya. Kalau Asy-Syura berapa? 42, betul ya? Kadang-kadang terbalik-balik itu. Saya sendiri kadang lupa ya. Yang jelas Muhammad surat nomor 47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam. Kata-kata fa'lam dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, maknanya ada dua. Dan ini bisa dibaca di kitab Tauhid jilid kedua. Bahwasanya makna fa'lam adalah yang pertama i'rif, ketahuilah, atau ifham, pahamilah. Dan makna yang kedua adalah ta'allam, pelajarilah. Ini makna fa'lam. Ketahuilah dan pelajarilah. Annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepada Allah wahai Muhammad lidzambik, atas dosa-dosamu. Jadi mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kamu perbuat. Mana dalilnya? Kita simak ucapan Imam Al-Bukhari. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu. Imam Al-Bukhari berkata, dan beliau adalah seorang ulama yang wulida, lahir tahun sanata arba' wa tis'ina wa mi'ah. Ya, lahir tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, dan wafat wa tuwfiya sanata sit wa khamsina wa mi'atain, meninggal tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun di Samarkand, di kota Samarkandi. Babul ilmi, beliau berkata, bab ilmu itu, babul ilmi, dan boleh dibaca babun al ilmu, boleh begitu. Boleh dibaca babul ilmi atau babun al ilmu. Bab ilmu itu qoblal qauli, harus lebih didahulukan sebelum seorang berbicara atau berkata-kata, wal amal, dan beramal. Apa maksudnya? Seorang muslim sebelum mengajar, sebelum berdakwah, dia harus belajar ilmu. Seorang muslim sebelum beramal, harus amalnya didasarkan kepada ilmu yang sudah dia ketahui dan pelajari. Maka perhatikanlah, ya, ini adalah dalil yang sangat kuat di dalam agama kita. Sebelum kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sebelum kita beristighfar dengan lisan kita, berarti ini amalan, maka kita disuruh belajar fa'lam. Dan Syekh bin Baz mengatakan makna fa'lam adalah ta'allam. Pelajarilah tentang la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kemudian barulah engkau beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosamu. Jelas ini akhwat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sangat kuat dari Al-Qur'anul Karim di surat Muhammad, surat nomor 47 ayat yang ke-19, bahwasanya kita disuruh untuk berilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi jangan kita berbicara tanpa ilmu, dan jangan kita sekali-kali beramal tanpa dasar ilmu. An Anas bin Malik, dalil yang kedua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qol, dan Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Thayyib. Beliau sudah masuk Islam semenjak masih kecil. Masih kanak-kanak sudah masuk Islam. Dan beliau ini pernah menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmah, melayani, menjadi pelayannya Rasulullah. Kurang lebih 9 atau 10 tahun kata para ulama. Oleh karena itu, kita dapati Anas ini termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, urutan ketiga. Setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, Anas urutan ketiga, hadisnya sejumlah 2286 hadis. 2286 hadis. Beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Anas bin Malik berkata. Anas bin Malik mengatakan, dengarkan, bahwasanya Nabi bersabda. Nabi bersabda, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu.
itu adalah fardhatun. Hukumnya fardu wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Sehingga hukum mencari ilmu itu fardu ain, wajib ain atas tiap-tiap pribadi muslim dan muslimah. Hadisnya rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa hassanahu, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Majah bi kathrati turuqihi, disebabkan banyak jalan-jalannya, wa syawahidihi, dan banyak penguat-penguatnya yang mendukung hadis ini, sanad-sanad yang lain. Wal Mizzi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mizzi, wa Zarkashi, dan Imam Az-Zarkashi. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dan juga Imam Az-Zarkashi. Sebentar ya, ya. Ini adalah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Banyak diriwayatkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita lihat hadisnya was-Suyuti, dan diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, was-Sakhawi, dan Imam As-Sakhawi, semua ahlul hadis ini. Wal-Dhahabi, dan Imam Al-Dhahabi. Wal-Manawi atau Munawi, dan Imam Al-Munawi atau Al-Manawi. Waz-Zarqani, dan Imam Az-Zarqani. Wa huwa fi Sahih Ibnu Majah lil Albani, dan di sini disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah yang disusun oleh Al-Imam Al-Albani. Sehingga hadis ini tidak diragukan lagi adalah hadis yang hasan. Boleh kita jadikan hujah, dalil. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Jadi kewajiban ya akhwat ya, mencari ilmu. Jangan sampai kita tidak mencari ilmu. Alasannya, Ustadz, saya tidak usah mencari ilmu, Ustadz, karena nanti kalau saya menikah, paling pekerjaan saya mencuci baju suami dan anak-anak dan memasakkan untuk anak-anak dan suami. Tidak. Nanti kan sebagai seorang istri harus punya ilmu. Nanti mendidik anak-anak, membantu suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mendidik anak dan seterusnya, harus punya ilmu. Dan seorang yang punya ilmu tidak akan hina selama-lamanya. Yang hina itu orang yang tidak mau belajar. Yang hina itu orang yang memelihara kebodohannya, itu yang akan hina. Tapi orang yang berilmu tidak akan hina. Tayyib. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Nama beliau ya disebutkan di sini, gelarnya Samsuddin, lakopnya mataharinya agama. Ya. Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Namanya Muhammad Ibnu Abi Bakar. Beliau dilahirkan pada tahun wulida sanata wahidatin wa tis'ina wa sittimiyah. Lahir tahun 691 Hijriah. Wa tufiya, dan meninggal sanata wahidatin wa khamsina wa sab'imiyah. Dan meninggal pada tahun 751 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Seorang ulama Ahlus Sunnah. Yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang tarjamah biografi Al-Imam Ibnul Qayyim ini, dulunya beliau itu mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian setelah belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan beliau kemudian mengikuti mazhab Hanbali, dan ada yang mengatakan beliau adalah mengikuti mazhab Ahlul Hadis. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan sebagian ulama ada yang mengatakan beliau tetap mazhabnya Syafi'i. Ala kulli hal, beliau ini termasuk muhakkik, ahli tahqiq, tidak fanatik mazhab tapi menggunakan mazhab sebagai jalan untuk memahami agama saja. Beliau berkata, al-ilmu, ilmu itu adalah qala Allahu qala rasuluh. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulnya. Jadi ilmu itu qala Allahu qala rasuluhu, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah. Jadi ilmu itu ini bukan ucapan manusia yang tanpa dasar. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah SAW. Qala sahabatu, dan juga apa yang dikatakan, diucapkan oleh para sahabat. Hum ulul irfani, dan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Qala al-Jawi, berkata al-Jawi, al-muradu bil ilmi, yang dimaksudkan dengan ilmu fi kalamillah, ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam kalamullah, wa qauli Rasulillah, dan ilmu yang disebut di dalam sabda Nabi SAW Rasulillah, huwa ilmu kitabillah, yang dimaksudkan adalah ilmu tentang kitabnya Allah. Jadi kalau kita membaca ayat, di situ ada kata-kata ilmu. Contohnya apa? Akhwat, ayat di situ ada kata-kata ilmu. Rabbi zidni ilma. Surat apa itu? Kalau tidak salah Toha ya.
Toha itu surat nomor 20, ayatnya berapa? 114 apa berapa? Coba yang bawa mushaf. Dan tolong nanti saya kalau ngaji di sini ditaruh mushaf. Kadang-kadang kita ngecek ayatnya. Kalau tidak saya 114 ya, coba dicari salah satu dicari nanti dikatakan 114 apa 113, saya lupa. 114 kalau tidak salah ya. Hah? 114. Jadi disebutkan kata-kata apa itu akhwat di situ? Rabbi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, zidni tambahkanlah apa? Ilma. Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Para ulama mengatakan akhwat, tolong dicatat. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun sabda dalam hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Tidak ada disuruh kita minta tambahan harta. Kalau anjuran untuk minta rezeki yang halal dari Allah ada, tapi minta tambahan tidak ada. Kata Ibnu Katsir, satu-satunya dalil ya surat Toha ini. 14, surat nomor 20. Kita disuruh meminta tambahan ilmu. Apa rahasianya akhwat di balik ini semuanya? Ada rahasia hikmah yang tersembunyi. Apa itu? Kalau kita punya ilmu, tidak usah khawatir masalah rezeki akhwat. Ini sini lihat ini. Saya di depan saya ada 2 minuman, belum saya minum semuanya. Rezekinya sudah datang. Masya Allah. Kadang-kadang saya kalau ngaji itu sampai bahasa Jawanya pelempokan, terlalu banyak minum dan makan. Rezeki datang sendiri. Kalau kita punya ilmu, rezeki itu datang sendiri. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak ada orang yang mau mendekati kita kadang-kadang. Apalagi kita tidak berharta, tidak ada yang mendekati. Kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, dimanapun dicari orang. Orang ingin mendapatkan ilmunya. Orang ingin diberi manfaat dari ilmunya. Begitulah orang yang berilmu. Dalam ayat apa lagi yang ada sebutan ilmu dalam ayat akhwat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa itu? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Boleh dikatakan Al-Mujadilah, boleh Al-Mujadalah. Ayat berapa itu? 11 kalau tidak salah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberi ilmu beberapa derajat. Misalnya begini akhwan, Masjid Basaruddin ini Jumat-Jumat besok ya, khotibnya tidak hadir. Tapi khotib baru memberitahu sudah pukul 11:30, sudah mau naik mimbar. Ana sakit, Ustadz. Kira-kira penanggung jawab Masjid Basaruddin ini, dia berdiri di pinggir jalan nyari orang yang lewat. Pokoknya ada orang lewat, mas, ini mas, aman khutbah ya. Mungkin begitu? Tidak mungkin. Yang dicari pasti orang yang berilmu. Inilah diantara bentuk-bentuk diangkatnya derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, tidak mungkin kita nyari orang di pinggir jalan disuruh baca kitab. Gak bisa baca kitab. Yang dicari adalah orang-orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmu. Ya, oleh karena itu ini keutamaan besar bagi orang-orang yang berilmu. Disebutkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebut dalam hadis, yang terkait dengan kata-kata ilmu itu yang dimaksud apa? Huwa ilmu kitabillahi, ilmu tentang Al-Quran. Wa sunnati rasulihi, dan ilmu tentang sunnah rasulnya, wifqo atau wafqo yang sesuai dengan fahmi salafis salihi, pemahaman salafus saleh. Karena kita tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sendiri, dengan pemahaman guru kita, dengan pemahaman organisasi kita, kelompok kita, tidak boleh. Harus Al-Quran dan Sunnah difahami sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Fahuwa, inilah yang disebut dengan al-ilmu syar'i, ilmu tentang syariat agama Allah. Sehingga akhwat, kita hendaknya betul-betul semangat mencari ilmu. Supaya kita tidak terkena celaan orang-orang, kita dicela disebabkan kita mengikuti orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Dan tidak punya perhatian ihtimam dengan ilmu. Jangan sampai. Hendaknya kita memiliki perhatian terhadap ilmu. Dan kita bersemangat untuk mencari ilmu. Thayyib. Ini yang pertama ya. Kira-kira cara penyampaian saya terlalu cepat atau sedang-sedang ya? Insya Allah kalau kurang cepat saya percepat lagi, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tapi akhwat-akhwat bisa mencatat belum? Yang kecil-kecil, yang masih usia SMP ada di sini? Hah?
Ada. Berapa orang yang usianya masih sekolah SMP, seandainya sekolah? Berapa orang? Saya mau ngecek nanti, saya pelan-pelannya seberapa gitu loh. Supaya saya tahu nanti kalau, berapa orang yang SMP di sini usianya? 7. Kalau yang SMA berapa? Usia SMA. Berapa yang SMA? Lebih banyak SMA atau SMP? SMP 7, SMA ada 6 atau 5? 5 atau 6. Yang perguruan tinggi ada usia perguruan tinggi? Maksudnya ini, apa namanya? Lulus SMA, ya ada. Atau yang SD ada berapa yang SD? Yang SD 1 atau 2? Berarti saya nanti mengajarnya bahasanya agak saya kurangi dulu ya, tidak terlalu sulit-sulit bahasanya insyaallah. Saya tidak akan ngomong yang tinggi-tinggi bahasanya karena banyak yang masih usia SMP ya insyaallah. Kalau yang sudah perguruan tinggi mungkin kita bahasanya lebih dipersulit, tidak apa-apa. Thayyib. Sekarang yang kedua, bisa mencatat tadi akhwat? Bisa enggak? Bisa ya mencatatnya ya insyaallah. Ya. Mohon maaf kalau suara saya membuat orang tidak tidur ya. Mohon maaf ini. Kalau Ustadz Abdul Hamid beliau kalem, kalau saya ini memang demikian sifatnya, nggak bisa dirubah, susah ini dirubahnya. Baik, sudah pembawaan. Saya kalau ngomong keras memang. Sebab saya sendiri kalau ngomong pelan saya mesti ngantuk ya, apalagi jamaahnya ini. Baik. Ats-tsani yang kedua. Adamul ihtimami. Tidak ihtimam, tidak memiliki perhatian. Bita'allumi, di dalam mempelajari usuluddin, pokok-pokok agama Islam. Jadi tidak boleh seorang itu tidak peduli untuk mempelajari pokok-pokok prinsip-prinsip agama Islam, dasar-dasar agama Islam. Harus peduli kita, harus punya perhatian. Thayyib. Sekarang apa yang dimaksud pokok-pokok agama Islam? Usuluddini, prinsip-prinsip, pokok-pokok agama Islam salasatun, ada 3. 1. Al-awwalu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Ini prinsip yang harus kita perhatikan. Kita wajib kenal dengan Allah. Yang kedua, ats-tsani ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim tidak kenal Nabi Muhammad. Ini banyak ya masyarakat Islam yang tidak kenal Nabi Muhammad. Ketika ditanya, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Banyak yang tidak tahu. Nabi Muhammad dilahirkan tahun 53 sebelum Hijriah. Karena beliau ketika hijrah usianya sudah 53 tahun. Dan beliau wafat tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Kalau Masehinya, beliau lahir tahun 571 Masehi. Tahun berapa? 571 Masehi. Sehingga kemungkinan besarnya beliau wafat 634. Kemungkinan besarnya wafat sekitar berapa? Bukan nama. Berarti berapa? 614 ya kurang lebih. 614 Masehi. Taib. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip agama Islam yang ketiga yang wajib dipelajari adalah ats-tsalits ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mengenal dan mempelajari agama Islam disertai dengan mempelajari dalil-dalilnya. Jadi belajar agama Islam itu harus dengan dalil. Tidak boleh kita mempelajari agama Islam tapi tidak mempelajari dalil-dalilnya. Qala alaihi salatu wassalam, dasarnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, dan ini saya nukil sebagian hadisnya karena hadisnya panjang ya. Wa ya'tihi malakani. Hadisnya ini sangat panjang, saya nukil sebagian saja. Dan datang kepada orang yang meninggal yang sudah dikubur itu malakani, dua malaikat Allah. Datang dua malaikat Allah. Fayujlisanihi, maka kedua malaikat itu mendudukkan mayit di dalam kuburnya. Jadi mayit itu kalau sudah ditinggal oleh peziarah sudah keluar dari area pemakaman, pekuburan, maka dua malaikat datang dan mendudukkan mayit tersebut. Fayakulani lah, maka keduanya berkata kepada mayit tersebut, man rabbuka, siapa Robmu, siapa sesembahanmu? Siapa Robmu?
Siapa yang kamu sembah? Fayaqulu, jika mayitnya beriman akan bisa menjawab Rabbi Allahu, Rabbi Allahu, Rabbku sesembahanku hanyalah Allah. Kalau mayitnya beriman. Fayaqulanilah, kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, berkata lagi kepadanya, Madinuka, Madinuk, apa agamamu, apa agama yang kamu anut, yang kamu jalankan ajarannya. Fayaqulu, maka mayat yang beriman berkata, Dinil Islamu, agamaku agama Islam. Pertanyaan ketiga, fayaqulani lahu, maka keduanya bertanya lagi kepada mayit, man hadzal rajulu, siapa lelaki ini? Siapakah lelaki ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang diutus di tengah-tengah kalian. Ditunjuk Nabi Muhammad ya. Maka dia menjawab fayaqul huwa Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu. Kemudian ditanya lagi yang keempat. Sebab dalam satu riwayat ada pertanyaannya cuma 3, ada yang 4. Dalam hadis ini 4. Ma amaluka, apa amal yang kamu perbuat? Apa amalanmu? Fayaqulu, maka jika selama hidup di dunia dia beramal soleh, dia menjawab, qara'tu kitaballahi, aku selalu membaca kitab Allah. Alhamdulillah akhwat, anti ditakdirkan oleh Allah, walaupun dulunya mungkin dipaksa orang tua, dipilihkan orang tua pesantren ini, alhamdulillah, anti ditakdirkan untuk di sini menghafal Al-Quran, dan tidak mungkin penghafal Al-Quran tidak membaca Al-Quran. Bahkan penghafal Al-Quran adalah manusia yang paling banyak membaca Al-Quran. Itu penghafal Al-Quran. Manusia yang paling banyak membaca Al-Quran. Tidak ada manusia di kolong bumi, di bawah langit ini yang banyak membaca Al-Quran kecuali penghafal Al-Quran. Kecuali penghafal. Terkadang kan kita sampai 20 kali ayat itu kita ulang-ulang kalau sering lupa. Kadang disuruh sama ustazah untuk berkali-kali mengulangnya. Jangan jemu, jangan marah dengan ustazahnya, jangan marah dengan gurunya. Justru kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nanti yang selamat tuh yang banyak membaca Al-Quran kok. Di akhirat itu manusia yang selamat yang banyak membaca Al-Quran. Inilah ayat, hadisnya. Qara'tu kitaballahi, aku membaca kitabnya Allah Al-Quran. Wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya. Oleh karena itu, selain antunna, semangat membaca Al-Quran, semangat gigih dalam menghafal Al-Quran, juga jangan lupa belajar tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid. Tidak boleh ahlul Quran lemah akidahnya, lemah tauhidnya. Tidak boleh. Tidak boleh demikian. Nanti Al-Qurannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau imannya lemah, Al-Qurannya tidak bisa memberi syafaat dirinya. Kalau nanti di hari kiamat, ternyata dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, rusak akidahnya. Tidak ada manfaatnya hafal 30 juz kalau seandainya dia rusak akidahnya. Maka lebih baik kita hafalan kita sedikit, kita meninggal akidah kita lurus. Makanya di sini dalam hadis, wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya. Beriman dengan kitabullah. Wa shaddaqtu, dan aku membenarkan Al-Quran. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad. Lihat, amalan yang disebut di sini hanya satu. Apa itu? Membaca Al-Quran, beriman dengannya, percaya dengannya, dan membenarkannya. Luar biasa. La ilaha illallah. Kita bersyukur di sini dijadikan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan saya sudah sampaikan kepada anti. Saya dulu waktu mondok memang menghafal Al-Quran, tapi saya tidak mondok lama di pesantren khusus hafalan Quran. Saya hanya sebentar dulu, sempat mondok di Madura sebentar, di pesantren Al-Ikhlas menghafal Al-Quran. Saya juga pernah mondok di sini pesantren Bintang Songo, ya, menghafal Al-Quran di Kediri, Bintang Songo namanya. Jadi pesantren Bintang Songo. Itu khusus menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Tapi tidak lama saya. Oleh karena itu ketika saya masuk ke Saudi, akhwat, saya sekolah madrasah hafalan Quran. Madrasatu tahfidzil Quran. Saya sekolah di situ. Jadi saya termasuk murid yang tua. Mudirnya, direkturnya adalah Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Mudirnya. Saya menghafal di situ. Guru-guru saya kebanyakan memang Saudi, tapi saya punya guru dari India, Masya Allah. Sabar orangnya. Saya setoran berapapun diterima, Masya Allah. Sabar ya. Orangnya sabar sekali, Masya Allah. Sudah tua loh akhwat, sudah tua. Saya menghafal Al-Quran, saya baca. Jangan yang muda-muda ini malas. Kita yang tua aja masih semangat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada ruginya orang menghafal Al-Quran. Walaupun nantinya lupa, manusia wajar. Tapi tidak sengaja kan kita melupakan Al-Quran. Allah yang membuat kita lupa. Kita berusaha untuk murojaah dan menghafalnya serta menjaganya. Tapi terkadang kalau kita lupa, jarang murojaah, kadang-kadang kita terlupa. Tidak mengapa.
Jangan sampai kita dibisikin setan. Janganlah kamu menghafal Quran. Kamu pindah pesantren yang bukan hafalan. Kenapa? Kamu nanti kalau lupa dosa. Lah ini bisikan setan ini. Bener ini setan ini. Namanya orang menghafal pasti pernah lupa. Kalau tidak mau lupa, jangan menghafal. Nggak pernah lupa, nggak pernah punya hafalan, kok lupa dari mana ya toh? Ustadz, saya nggak pernah lupa. Hafal berapa juz? Belum ada yang hafal ya. Pantas nggak pernah lupa, nggak punya hafalan. Ustadz, saya banyak lupa Ustadz. Hafal berapa juz? 30 juz. Pantas, hafalan Anda banyak, saudari banyak. Sehingga kadang-kadang saudari lupa. Maka jangan tertipu setan. Setan sering begitu. Udah nggak usah di pondok hafalan Quran. Tiap hari kok cuma baca Al-Quran. Tidak, buktinya ngaji kitab juga. Belajar bahasa Arab juga. Tidak hanya mengkaji Al-Quran kok. Kadang-kadang juga makan, sarapan, makan siang, makan malam. Kadang-kadang makan soto, makan nasi goreng. Kan dia macam-macam. Tidak menghafal terus. Masa ada orang 24 jam menghafal tanpa istirahat? Ya nggak ada. Ini godaan setan semuanya. Bener, tepis akhwat. Oh saya itu ketika mulai datang di Saudi usia saya berapa? 33 tahun Ustaz. Sudah tua saya. Saya belajar dengan Syekh Dr. Abdul Jalil. Belajar kitab mulai dari Tuhfatul Atfal. Kemudian Jazariyah. Itu sudah tua saya. Sering salah. Makhrajnya sudah amburadul saya. Sudah tua, 33 tahun. Saya belajar dengan Syekh Dr. Muhammad juga dari Ethiopia. Ahli Quran semuanya ini. Kemudian saya belajar ilmu-ilmu tentang qiraat sebentar tapi banyak yang lupa, tidak saya murojaah. Saya belajar qiraat Asyarah dengan Syekh Dr. Abdul Muhaimin. Saya diberi kitabnya beliau qiraat Asyarah. Tapi sudah banyak yang lupa. Tapi nggak apa-apa, kita pernah belajar itu nikmat para akhwat, para jamaah, nikmat kalau kita pernah belajar. Tapi orang tidak pernah belajar. Dia minimal tidak bisa menggambarkan ilmu itu seperti apa, ilmu Al-Quran seperti apa, ilmu tentang makhorijul huruf seperti apa, sifatul huruf seperti apa. Dia tidak tahu. Ilmu qiraat asyarah seperti apa. Dia tidak tahu. Minimal kalau sudah pernah belajar, tahulah sedikit-sedikit tentang ilmu-ilmu tersebut. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad, Rawi Ahmad dalam musnadnya. Hadis nomor 18.063. Wa lafdzulahu, dan ini lafadznya Imam Ahmad saya nukil ini ya. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadis nomor 4753. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani fi Sahihil Jami' dalam kitab Sahih Al-Jami' hadis nomor 1676. Taib. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambah satu ya supaya kita witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa, menyukai, mencintai sesuatu yang ganjil atau witir. Nah, kita yang ketiga, keharaman yang banyak dikerjakan oleh kaum wanita adalah ats-tsalitsu jahlu hikmati khalqil insan. Kalau ada yang bertanya sebelum saya jelaskan ya, sebelum saya lanjutkan membaca kitabnya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ini hanya dikhususkan kaum wanita? Kan laki-laki juga banyak tidak mau menuntut ilmu. Iya, betul. Tapi kajian saya ini kita khususkan untuk kaum wanita. Walaupun laki-laki juga banyak yang tidak mau mencari ilmu. Tapi kitab ini memang dikhususkan untuk nasihat bagi kaum wanita. Karena ternyata lebih banyak kaum wanita yang tidak mau belajar dibandingkan laki-laki. Contoh. Beberapa jamaah pengajian saya itu bapak-bapak. Tapi istrinya tidak pernah ngaji loh istrinya. Tidak pernah saya melihat istrinya ikut pengajian. Nah, berarti kan banyak wanita-wanita yang belum ngaji. Punya HP pun sering lihat Facebook, YouTube, yang dilihat bukan ilmu, tapi apa? Cara masak. Nah ini, bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak, nasi kebuli, lihat YouTube, lihat ini. Bagaimana cara membuat donat. Mbok lihat ceramah-ceramahnya para ustadz didengarkan. Ceramahnya syekh-syekh didengarkan. Maka masih banyak ibu-ibu yang perlu dinasihati, selain juga bapak-bapak. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin ya, maka jawabannya seperti itu. Ats-tsalits yang ketiga, jahlu, bodoh atau tidak tahu tentang hikmah khalqil insani, diciptakannya manusia. Banyak wanita yang tidak paham dan belum mengetahui apa hikmah di balik penciptaan manusia. Al-hikmatu hikmah fi khalqil jinni wal insi, di dalam penciptaan jin dan manusia, hikmah tersebut adalah kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang Maha Tinggi dalam surah Adz-Dzariyat ayat 51, ayat yang ke-56, surat nomor 51, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan al jinna, bangsa jin,
wal insa, dan semua manusia, bangsa manusia, illa, melainkan liya'budun, supaya mereka menyembahku semata dan mentauhidkanku. Jadi tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah dalam rangka untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Taqiyuddin, ya, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdissalam Ibni Taimiyata An-Numairi Al-Harrani rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam, gelar beliau Taqiyuddin, penjaganya agama. Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Walaupun beliau sampai meninggal belum menikah, tapi beliau berkunyah. Karena kunyah itu tidak nunggu menikah, kawan. Jadi anti misalnya punya kunyah, misalnya si Fulanah, kunyahnya Ummu Ahmad, gak apa-apa. Loh, masih kecil kok Ummu Ahmad? Iya. Aisyah sampai wafatnya tidak punya putra, tapi punya kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Dapat pahala terus sampai wafatnya. Anak kunyahnya Abu Abdillah. Ustadzuna, guru kita, Syekhuna Al-Ustadz Abdul Hamid, kunyahnya Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Karena putra beliau yang kedua adalah Abu Abdurrahman. Ya. Saya Abu Abdillah karena anak saya yang pertama Abdullah. Dan dua nama ini nama yang paling dicintai Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ulama-ulama kita sebagian kunyahnya Abu Abdillah, sebagiannya Abu Abdurrahman. Syekh Albani Abu Abdurrahman. Syekh Mukbil Abu Abdurrahman. Imam Ahmad Abu Abdillah. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Imam Malik juga kalau tidak salah Abu Abdillah juga. Taib. Beliau namanya adalah Ahmad. Jadi Syekhul Islam namanya Ahmad Ibnu Abdul Halimi Ibni Abdissalami Ibni Taimiyata An-Numairi Al-Harrani. Lahir sanata wahidatin wa sittina wa sittimiyah. Tahun 661 Hijriah di Harran. Wafat itu keliru ya, tolong dibetulkan. Sanata thamanin wa isrin, harusnya 20, 6-nya diganti 2. Salah cetak. Sanata thamanin wa isrina wa sabi'imiyah. Wafat pada tahun 728 Hijriah. Di usia 67 tahun di Damaskus. Damaskus itu di Suriah, di negeri Syam. Mubayyinan, beliau berkata menjelaskan makna ibadah, makna dari ibadah. Ayo kita simak bersama akhwat dan para pendengar ya. Apa makna ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un. Satu kata yang mencakup. Ismun kata, jami'un yang mencakup. Likulli ma, semua apa saja amalan yuhibbuhullahu yang dicintai oleh Allah Ta'ala wa yardahu dan diridhoi olehnya. Jadi semua kata yang mencakup semua amalan yang dicintai dan diridhoi Allah itu ibadah. Minal aqwal, bisa berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, wal af'al, maupun perbuatan-perbuatan. Minal aqwali wal af'ali ad-dhahirati wal batinah. Ucapan dan perbuatan yang dohir, yang tampak, wal batinah maupun yang tidak tampak. Toib. Apa amalan yang tampak? Ya seperti sekarang kita belajar begini tampak, membaca Al-Quran tampak. Ada amalan yang tidak tampak. Seperti apa? Misalnya seorang berharap kepada Allah dalam hatinya, ya, dia yakin kepada Allah dalam hatinya. Maka ini amalan yang tidak tampak, yang diperbuat oleh hatinya dia. Toib. Qala al-Imamu Ibnu Katsirin, berkata Imam Ibnu Katsir, Imaduddin, namanya Imaduddin, Abul Fidai, Al-Imam Abul Fida, kunyahnya Abul Fida. Gelarnya Imaduddin. Jadi lakopnya Imaduddin. Tiangnya agama, penopangnya agama. Abul Fida, bapaknya Al-Fida. Namanya adalah Ismail Ibnu Umar Ibni Katsirin Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Jadi beliau masih keturunan Quraisy. Wulida, lahir tahun sanata wahidatin wa sab'imiyah. Itu keliru ya. 701. Colong 6-nya diganti itu. Jadi lahir tahun 701 Hijriyatan di Basra. Kemudian wafat sanata arba' wa sab'imi'atin Hijriyatan ya di Damaskus. Lahir 701, wafat 774 di usia 73 tahun di Damaskus rahimahullah. Ya, di Damaskus rahimahullah. Beliau mengatakan, dengarkan. Ini adalah tafsiran dari ayat yang kita baca tadi. Surat apa tadi? Adz-Dzariyat ayat 56, surat nomor 51. Wa ibadatuhu, dan menyembah Allah atau beribadah kepadanya.
hiya ta'atuhu. Maknanya adalah mentaatinya. Jadi orang yang beribadah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Bi fi'lil ma'muri, dengan mengerjakan yang diperintah. Wa tarkil mahdhuri, dan meninggalkan yang dilarang. Wa dzalika, dan hal itu huwa haqiqatu, merupakan hakikat dinil Islam, agama Islam. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu adalah hakikat agama Islam. Jadi agama Islam itu hakikatnya adalah mentaati Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Kalau kita mengaku muslim atau muslimah, tapi perintah ditinggal, larangan diterjang, ini namanya belum sebenarnya dia berislam. Karena hakikat Islam harus itu. Wa ma'nal ayati, dan makna ayat tersebut, annallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya liya'buduhu, agar mereka makhluk menyembah Dia semata, wahdahu semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Jadi Allah menciptakan makhluk adalah dalam rangka supaya makhluk semuanya mentauhidkan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan sedikitpun. Ya, faman ata'ahu, maka barang siapa mentaati Allah, jazahu, Allah memberikan balasan kepadanya, atammal jaza, dengan balasan yang paling sempurna. Jadi kalau kita taat kepada Allah, diberi pahala yang paling sempurnanya. Wa man asahu, namun barang siapa yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, adzabahu, Allah menyiksanya asyaddal adzab, dengan azab yang paling beratnya. Naudzubillah min dzalik. Apa azab yang terberatnya, siksaan yang terberatnya. Maka hendaknya kita bersemangat akhwat, alhamdulillah, terus bersyukur kepada Allah, muliakan guru-guru anti, ustadzah dan ustadz anti, insyaallah ilmunya berkah. Jadi ilmunya insyaallah berkah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.